Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perpustakaan, jumpa lagi dengan acara kita Podcast Bu Dosen, Bedah Buku Ajar Dosen setiap hari Jumat bersama saya Dewi Rustasari, Pustakawan Kampus 2 Umsida. Di episode kali ini kita akan membedah buku dari Ibu Fitri Eka Wulandari. Fitria ya Mbak? Ibu Fitria, mohon maaf. Ibu Fitria Eka Wulandari. Buku yang akan kita bedah kali ini berjudul Teknik Pengomposan. Baik, Sobat Perpustakaan, mari kita sapa dulu narasumber podcast kita kali ini. Ya, Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Apa kabarnya Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tanpa basa-basi lagi. Oke, kita gas saja. Kenapa buku ini hadir di ini? Bisa muncul gitu ya, ya muncul Mbak Dewi. Iya Mbak Dewi, buku ini tadi sudah disampaikan Mbak Dewi tentang pengomposan begitu. Ini pasti punya asal usul begitu ya, punya sejarah bagaimana buku ini bisa muncul. Nah, ini buku pengomposan ini merupakan bagian dari seculik ya, sekecil sekali bagian dari mata kuliah yang disebut dengan mata kuliah di Prodi Pendidikan IPA. Itu ada namanya mata kuliah makhluk hidup dan lingkungannya, seperti itu. Nah, kenapa kita berbicara makhluk hidup kok ada pengomposan begitu? Nah, di dalam mata kuliah makhluk hidup dan lingkungannya ini kita membahas tentang bagaimana interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, seperti itu. Sehingga dari interaksi makhluk hidup dan lingkungannya ini pastinya akan menimbulkan suatu efek yang nantinya ada efek, pastinya ada efek baik dan juga ada efek buruknya, seperti itu. Nah, salah satu dari buku ini di sini ada bagaimana efek dari interaksi makhluk hidup yang salah satunya itu adalah menghasilkan sebuah polusi. Nah, polusi yang sudah kita ketahui kan banyak ya. Ada polusi udara, ada polusi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya di sini memilih atau mengangkat kompos pada waktu itu? Karena dari berbagai hal informasi di Sidoarjo, di daerah-daerah yang banyak padat penduduknya itu banyak menghasilkan sampah limbah rumah tangga begitu. Nah, dari sini kita ingin mengulik seberapa besar peranan kita untuk bisa menanggulangi hal itu, gitu Mbak Dewi. Makanya ada buku tentang pengomposan ini. Iya, kenapa begini muncul? Iya. Kalau gitu isi dari buku ini tuh apa saja? Nah, isi dari buku ini tentunya sama ya dengan judulnya. Pengomposan berarti berisi tentang ada apa saja, tentang apa itu pengomposan, terus bahan apa saja yang bisa dilakukan sebagai bahan untuk digunakan bahan kompos, prinsip pengomposan, teknik, dan di sini strategi untuk mempercepat pengomposan itu tadi, seperti itu. Lalu untuk target pembaca dari buku ini siapa saja Bu? Oke, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa cikal bakal dari buku ini adalah mata kuliah berarti ya. Nah, otomatis di sini sebagian besar yang bisa menikmati buku ini adalah mahasiswa. Seperti itu. Namun di sini tidak hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat luar, bisa masyarakat yang lebih luas maksud saya, bisa juga guru dan lain sebagainya. Nah, ini kemarin juga dijadikan sebuah dasar dalam implementasi untuk polusi juga. Ini digunakan sebagai media oleh guru di SD di Sidoarjo untuk bisa dijadikan referensi begitu, Mbak. Jadi tidak hanya mahasiswa saja, tapi bisa guru dan mungkin kita sendiri, Mbak Dewi sendiri mungkin di rumah kan tiap hari masak tuh ya. Nah, itu bisa di situ ada bagaimana sih pengomposan itu, seperti itu, bisa dengan menggunakan beberapa teknik yang sudah saya jelaskan di buku itu, salah satunya dengan ada biopori, takakura dan lain sebagainya, seperti itu. Mengapa buku ini penting bagi target pembaca mahasiswa? Oke, kenapa penting ya? Saya itu sangat suka sekali mengajarkan kepada mahasiswa saya itu bagaimana mahasiswa itu kreatif, tetapi kreativitas itu bisa bisa
mengurangi sebuah dampak yang lebih besar dari apa yang sudah dihasilkan tadi oleh kita sebagai manusia di saat kita berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di buku ini ada beberapa teknik bagaimana kreativitas kita, kreativitas mahasiswa itu diasah untuk bisa dimunculkan, untuk menanggulangi beberapa hal terkait dengan yaitu tadi polusi yang ditimbulkan adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oh ya Bu, ada enggak buku yang sejenis dengan buku Ajar Jenengan ini di pasaran gitu? Banyak Dan ya. yang membedakannya apa? Banyak sebenarnya. Mungkin kalau Mbak Dewi cari di internet gitu ya, buku tentang pengomposan mungkin udah seabrek begitu ya. Itu belum juga, mungkin kalau kita ke Gramedia juga banyak. Nah, di sini yang membedakan itu di poin ke-5, bagaimana strategi dalam mempercepat proses pengomposan. Nah, di sana kita mengajarkan mahasiswa kita melatihkan mempercepat pengomposan itu dengan berbagai keahlian yang sudah mahasiswa dapatkan dari berbagai sumber itu. Kemudian mahasiswa diminta untuk membuat sesuatu hal yang baru di situ. Nah, di situ ada juga kalau mungkin misalnya orang luar yang membaca dari apa yang sudah dibaca itu bisa dikolaborasikan supaya informasi-informasi tentang bagaimana mempercepat pengomposan itu bisa di-mix-kan begitu, Mbak. Kalau di buku-buku lain mungkin kan ini caranya begini seperti itu. Tapi kalau di buku ini bisa untuk melatihkan itulah gitu. Kreativitas dan ekoliterasinya seperti itu. Yang terakhir nih Bu, yang paling menarik dari buku ini? Yang paling menarik karena saya berkecimpung di pendidikan ya, Mbak ya. Otomatis harapan saya di sini adalah seperti yang memang harus kita keterampilan yang harus kita punya di mahasiswa kita itu adalah salah satunya kreativitas. Nah, di sini buku ini buat saya menarik karena memang mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kreatif dalam mengatasi permasalahan lingkungan gitu. Menarik sekali. Baik, gimana Sobat Pustakaan tertarik untuk membaca buku ini? Kepoin buku ini di press.umsid.ac.id. Baik, kita cukupkan podcast untuk hari ini. Terima kasih banyak Bu Fitri. Sama-sama Mbak Dewi. Berkenan Semoga hadir. informasi sedikit ini bisa memberikan informasi sangat yang berharga. Sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih Mbak Dewi. Oh ya, Sobat Pustakaan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kita ya. Saya Dewi Rustasari undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bu Dosen hari ini. Oh ya Bu, ada quote di buku Ajar Jenengan yang tentang dengan mengelola sampah, berarti kita telah ikut serta menyelamatkan bumi ini dari pencemaran. Iya, karena sampah itu adalah biang keladi pencemaran di lingkungan kita. Yeah. Baik, semoga podcast ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode podcast Bu Dosen Perpustakaan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.